Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu ini dari analisa dari Arifki Caniago, yaitu analis politik dan direktur eksekutif Al-Jabar Strategis, yaitu Anies belum bernapas lega sebelum Surya Paloh, SBY dan Salim Segaf duduk satu meja ya. Kenapa gitu ya? Langsung saja kita baca dan kita ulas ya, supaya tahu ya duduk persoalannya. Sesuai yang dilansir rmol.id, Republik Merdeka, tiket Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 belum pasti meski sudah didukung Nasdem, PKS dan Demokrat ya. Apakah seperti itu ya? Apakah belum cukup ya saat ini? Analis politik dan direktur eksekutif Al-Jabar Strategik Arifki Caniago memaparkan sejauh 3 tokoh sentral Nasdem, PKS, dan Demokrat belum duduk satu meja dan mengumumkan pencapresan secara bersama, maka posisi Anies Baswedan belum aman. Kepastian capres dan cawapres koalisi perubahan itu bisa dipercaya oleh publik jika Surya Paloh, Salim Segaf, dan SBY jumpa pers bersama dengan memperkenalkan Anies, kata Arifki dalam keterangannya Sabtu. Sebab, kata Arifki, narasi yang dimainkan Nasdem dan PKS cenderung masih menguntungkan partai masing-masing demi kepentingan efek ekor jas pemilu 2024. Kepentingan PKS dan Nasdem di level organisasi sepertinya sudah selesai. Namun, pada level politik, mengusung Anies dalam narasi koalisi perubahan sepertinya masih mengalami jalan buntu, kata dia. Sementara Demokrat, kata dia, masih berhasrat menginginkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawa pres ya. Namun hasrat tersebut tidak mudah dan langsung disetujui parpol lain. Sebenarnya koalisi perubahan perlu meyakinkan publik dengan komitmen 3 partai anggota dengan perjanjian atau batu tulis. Kesepakatan itu perlu diperlihatkan agar masyarakat percaya tutupnya. Ya sobat sekalian, itu ya analisa dari Arifki Caniago, analis politik dan direktur eksekutif Al-Jabar Strategik ya, dan sah-sah saja ya memperspektifkan seperti itu. Bahasanya perlu juga orang-orang yang menjadi tokoh sentral dari koalisi perubahan, yaitu Surya Paloh, SBY dan Salim Segaf ya. Apakah harus seperti itu ya? Nah, kalau kita melihat sekarang ya posisi dari ketiga partai dalam koalisi perubahan ini ya, memang tidak banyak gitu ya. Pilihannya cuma satu, memilih Anies atau take it or leave it gitu ya. Karena keduanya, yaitu Demokrat dan PKS yang sebelumnya tidak ada Nasdem, memang sedari awal pemerintahan Presiden Jokowi sudah menjadi oposisi ya. Dan oposisi ini yang digenggam oleh Demokrat dan PKS ya konsisten dalam hal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun dan juga yang ditelurkan oleh DPR ya, mayoritas mereka mengkritik ya, karena mayoritas ya apa yang dikeluarkan kebijakan pemerintah, termasuk juga undang-undang yang digolkan oleh DPR ya, hampir mayoritas itu tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, maka mereka mengkritik habis-habisan. Dan itu klimaksnya yaitu saat ini ketika akan berakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf, dan mereka memang konsisten untuk dua ini saja yang di luar orbit istana. Dan awalnya ya ketika semua partai itu diborong oleh istana, ini juga menjadi kekhawatiran publik bahwasanya ketika semua diajak ya koalisi, maka siapa yang akan mengingatkan penguasa atau kekuasaan. Nah, alhasil saat ini yang konsisten dilihat oleh rakyat cuma 2, Demokrat dan PKS. Termasuk juga pada saat sekarang yang sudah juga ya menatap ke depan di 2024 tentang posisinya sebagai oposisi yang sekaligus juga tidak mempunyai banyak pilihan gitu ya, karena semua partai politik sudah diborong ya dengan
berbagai dengan sharing kekuasaan masing-masing. Nah, saat ini Demokrat dan PKS tentu saja awal-awal ketika Nasdem belum bergabung masih sangat tidak mungkin ya bisa membentuk koalisi ya. Tetapi Nasdem dengan melihat dengan pragmatisme partai ya, melihat kesempatan ataupun juga masa depan ya, pemilu di 2024, mereka perlu beranjak dan keluar dari koalisi istana, dan akhirnya dideklarasikanlah Anies Baswedan sebagai baca pres yang awal gitu ya, yang awal dan satu-satunya, dan itu adalah tindakan berani Nasdem ya. Di satu sisi ya kakinya masih di istana, di satu sisi sudah menetapkan ya posisi politiknya untuk mendeklarasikan Anies, dan ini tentu saja membuat marah istana gitu ya. How come gitu ya, yang sudah lama ya, hampir 2 periode ini menjalankan ikatan yang erat dalam koalisi istana, tiba-tiba keluar dan mendukung sosok yang memang antitesis dari istana gitu ya, yaitu Anies Baswedan. Nah, saat ini pilihan untuk menjadi oposisi ya cuma satu ya, dengan tokohnya ya cuma satu ya, yaitu Anies Baswedan. Ya, suka atau tidak suka mereka harus memilih ini. Apakah mereka ya dengan posisinya yang konsisten selama 2 periode masa pemerintahan Presiden Jokowi itu akan dikorbankan ya dengan gabung dengan koalisi istana, misalnya dengan koalisi Indonesia Raya yang masih satu arus, satu kolom dengan keinginan istana, atau KIB. Nah, ini juga persoalan kalau mereka lepas dari koalisi perubahan yang saat ini sudah mereka pegang dari awal, maka ini juga menjadi pertanyaan, ini juga akan menjadi blunder ya bagi Demokrat dan PKS ya, terkait ya kepercayaan publik, dan tentu saja akan menurunkan ya elektabilitas partai. Nah, kita ingat bahwasanya beberapa waktu yang lalu dalam survei Litbang Kompas, setelah mendeklarasikan Anies itu sebenarnya tidak cukup ya, dan itu sudah sejak awal ya dinikmati ternyata oleh Nasdem ya. Dalam survei Litbang Kompas, Nasdem menikmati survei yang kita bisa bilang itu adalah survei yang agak lebih kredibel ya dibandingkan survei-survei yang lain, di mana Nasdem setelah mendeklarasikan Anies mendapatkan ya efek ekor jas atau kotel efek, dan elektabilitasnya naik 3%, yang dari awalnya 4, sekian persen menjadi 7 sekian persen, meskipun di bawah Demokrat, tetapi Demokrat dan PKS turun justru ya. Makanya ini yang juga menjadi pelecut bagi Demokrat dan PKS ya, salah satunya melihat survei Litbang Kompas ini agar segera juga melakukan ya kurang lebih hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nasdem ya, menyertai Anies ya, termasuk juga memanaskan ya safari politik Anies ya, sampai nanti pada akhirnya melakukan pendaftaran, dan disitulah ya secara resmi Anies akan dideklarasikan sebagai baca pres oleh koalisi perubahan. Nah, saat ini ya sobat sekalian, ada analisa ya, juga perlu juga dideklarasikan oleh orang yang yang mempunyai pengaruh dalam ketiga partai tersebut, yaitu SBY dan juga Surya Paloh dan Salim Assegaf. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah belum cukup yang sudah terjadi saat ini, yaitu deklarasi oleh partai masing-masing. Jadi dengan tidak adanya banyak pilihan alternatif ya, saya kira yang menjadi permasalahan dari koalisi perubahan adalah bagaimana menyolidkan koalisi ini hingga nanti pendaftaran baca pres di Oktober nanti, karena persoalan untuk siapa yang akan duduk bareng ya untuk mendeklarasikan secara resmi, itu hanya masalah teknis saja ya, karena
tidak mungkin juga saat ini yang sudah dilakukan oleh ketiga partai tersebut, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu akan tiba-tiba berubah pikiran ya. Pastilah yang akan memperoleh kerugian ya ketiga partai tersebut, yaitu kerugian ya, ketidakpercayaan publik akan turun, termasuk juga elektabilitas mereka, elektabilitas partai juga pasti akan merosot. Nah, ke depan ini hal teknis saja ya, dan yang menjadi urgensitas saat ini tentu saja bagaimana menyolidkan tim ya, tim koalisi perubahan supaya solid dengan berbagai godaan kanan kiri ya, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat deklarasi resmi oleh PKS ya, ada rayuan, godaan, ancaman ya dari PKS yang diterima oleh PKS ya, entah dari pihak siapa, yang bisa saja menjadi hal kondisi yang sama nanti dalam perjalanan koalisi ini ya, sampai pada pendaftaran baca pres di Oktober 2023. Jadi masalah kesulitan ini penting ya, karena godaan itu bisa saja terjadi ya, dengan godaan ataupun perpecahan atau stigmatisasi atau hal-hal yang lain yang membuat hubungan dari ketiga partai yang semula solid itu bisa bubar ya, karena hal-hal yang sifatnya sepele ya, atau godaan-godaan ya tentang power sharing dan lain sebagainya. Jadi sah-sah saja bahwasanya perlu juga ya untuk orang-orang senior dari ketiga partai ini untuk maju di depan ya, go forward untuk memberikan kepercayaan publik bahwasanya fix dan firm bahwasanya koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sudah benar-benar ya dideklarasikan. Tapi itu bisa saja perlu ya dan tidak ya, perlu dan tidak perlu juga gitu ya, tergantung kondisi. Nah, yang paling penting ya tadi ya, bagaimana menyolidkan ya koalisi perubahan ya. Syukur-syukur nanti dalam perjalanannya ada partai lain atau koalisi yang lain yang coba melihat bahwasanya ada peluang ya, satu-satunya yang memenangkan kontestasi ini ya dari koalisi perubahan ya, dengan mengusung Anies ya. Misalnya KIR gabung dengan koalisi perubahan, itu akan menjadi kekuatan yang tambahan yang justru ya menjadi faktor kemenangan nanti di Pilpres 2024. Atau nanti KIB misalnya ya, karena KIB dengan anggotanya Golkar, dan kita ketahui Golkar adalah partai tengah ya, fleksibel ya, bisa ke tengah kanan, bisa ke tengah kiri, yang dalam sejarahnya selalu bisa menempatkan diri sebagai partai yang bisa survive ya, dan masuk dalam lingkaran kekuasaan. Nah, termasuk juga kalaupun nanti Anies jadi memenangkan kontestasi ini ya, apakah nanti partai Golkar ya, termasuk juga koalisi partai yang lain untuk berubah pikiran ya, untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Nah, semuanya itu tergantung dari pragmatisme partai ya. Ya, tentu ada yang namanya no freelance ya, ketika masuk dukungan ya, pasti koalisi partai-partai itu ya pasti mengharapkan hal yang lebih, yaitu bagaimana power sharing itu bisa pas ya, bisa memenuhi ekspektasi dari masing-masing partai. Jadi masih banyak konstelasi yang terjadi ke depan, termasuk juga yang patut diwaspadai adalah bagaimana ya serangan-serangan dari luar koalisi yang bisa melemahkan kesolidan koalisi perubahan saat ini. Karena kalau kita melihat ya, dengan tidak ada, kembali lagi tidak adanya alternatif pilihan bagi koalisi perubahan nasional, Nasdem, Demokrat, dan PKS ini, tentu saja mereka tidak akan membuat hal-hal yang beresiko ya, misalnya sampai keluar koalisi ya, atau melakukan sampai memaksakan keinginan misalnya Demokrat ya, atau PKS yang memaksakan orangnya untuk maju sebagai ya pendamping Anies, yaitu Aher dan lain sebagainya, yang itu memang harus diwaspadai
untuk mencegah ya kesulitan dari koalisi perubahan ini bubar ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang dinamika politik dan juga kontestasi Pilpres 2024 yang semakin menghangat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.